والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena semakin kita sering mendengar, otomatis setiap kita kali mendengar ada suasana yang baru di dalam hati kita. Maka oleh sebab itu pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai tahun depan kita masuk lagi Rabiul Awal, kita cerita lagi tentang Rasulullah supaya ada rindu sama Rasulullah. Kalau kita masuk bulan Rabiul Awal itu yang kepengen kita rasakan itu kecintaan, kerinduan dan kasih sayang terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan ini bukan malam terakhir kita berjumpa, ya, agar bisa kita terus mengenang, mengingat supaya cinta sama Rasulullah. Kita renungkan sejenak. Mudah-mudahan tidak ada yang ngobrol. Karena cerita ini ya kita singkat, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu larut malam, ya jangan guring dulu. Sayangnya Pak Ay, mudah-mudahan malam ini kita mimpi jumpa Rasulullah. Karena kalau udah hati kita ini udah rindu, keganangan aja kita. Sudah sayang sama Rasulullah karena kita udah tahu, Rasulullah, banyak O-nya, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, itu beliau Pak, umur 10 tahun sudah bisa berjumpa Rasulullah yaqazatan, secara kasat mata, bukan mimpi, langsung bisa lihat Rasulullah. Itu pengarang Maulid Al-Habsyi, umur 10 tahun, dididik oleh ibunya Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Itu mak ibunda dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Maka tidak ada mustahil bagi kita ini semua bisa mimpi jumpa Rasulullah. Tidak ada yang mustahil bagi kita semua, walaupun mata kita ini banyak maksiatnya, sering melihat yang haram, sering menggunakan mata kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Walaupun demikian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa malam ini kita semua mimpi jumpa Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wahai manusia mulia, Nabi dan Rasul yang terakhir, disambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Lahirlah Rasulullah. Beliau sudah yatim ketika lahir. Singkat cerita, di usia 6 tahun setelah ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah bawa Nabi kita ziarah ke makam abahnya Sayyidina Abdullah. Di pertengahan jalan Sayyidatuna Aminah ini lagi ngajarkan Rasulullah tentang nama-nama tumbuhan dan hewan. Kasih tahu kalau ini namanya unta, kalau bentuk model ini namanya kuda, kalau bentuk macam ini namanya kambing, sapi dan seterusnya. Ketika itu beliau jatuh sakit, Sayyidatuna Aminah. Ketika sakit dan sakitnya sudah keras, ya, singkat cerita wafatlah Sayyidatuna Aminah di usia Nabi kita 6 tahun. 6 tahun yatim dan piatu. Coba bayangkan cobaan tuh Nabi kita, yatim piatu. Diambil alih asuh oleh kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, di usia 6 tahun. 2 tahun setelah bersama kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib juga meninggal dunia di usia Rasulullah masih 8 tahun, kan masih anak-anak.
Setelah itu diambil alih oleh paman beliau dan sanak abahnya Nabi, yaitu Abu Talib. Nah, Abu Talib ini lama Rasulullah. Kalau dibahasakan bahasa kita kurang lebih kayak inilah. Utusan ini datang, wahai Abu Talib, nah tolong padahkanlah awan keponakanmu yang ngarannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampe aja padahkan wannya, kan usah lagi berdakwah. Orang dah ribut di luar sana, memandirkan sidin, memandirkan inya tuh. Nah, ada aku dengar-dengar juga sudah. Mun kita kan pakai gitu, pakai dengar-dengar. Ada yang hendak mengancam, hendak ini, ada yang hendak itu, bahkan ada yang hendak membunuh. Jadi padahkan aja wan keponakanmu. Ampe aja berdakwah, kan usah lagi berdakwah ngajak-ngajak orang untuk meninggalkan menyembah berhala dan sebagainya. Sayyidina Abu Talib pada saat mendengar dari orang kafir seperti itu agak khawatir, Pak, karena paman Rasulullah ini sangat sayang sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari usia 8 tahun sampai ini udah usia 40 nih. Udah berapa tahun berarti? 40 kurang 8 berapa? 32 tahun sudah. Bersama paman beliau Sayyidina Abu Talib. Jadi dipanggillah Nabi kita. Wahai keponakanku, nah kata Abu Talib. Nah, ini orang kafir Quraisy di Mekah ini sudah ramai ini membicarakanmu. Mereka nampaknya sudah merasa terusik, terganggu. Bagaimana kalau engkau berhenti dakwah? Karena udah ada ancaman macam-macam nih. Apa jawab Nabi kita dengan tegas? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah berhenti mendakwahkan dan mensyiarkan agama ini. Dari situ paman Rasulullah timbul semangat. Bukan ngedon, bukan ngendor, tapi semangat mau berdukung dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena tidak berhasil, mereka datangi lagi yang kedua, bawa seorang laki-laki di kalangan kaum Quraisy, seorang pemuda yang paling tampan namanya Ammarah, dibawa ke hadapan Abu Talib. Kata orang Quraisy, wahai Abu Talib, gini aja, kalau engkau tidak mau bilang atau menyampaikan atau memberhentikan dakwah keponakanmu itu serahkan aja sama kami. Nih ada Ammarah, seorang budak Quraisy yang paling tampan nih. Nah kita bertukar. Engkau ambil nih, nah serahkan ponakanmu kepada kami. Biar ada tukarannya. Kalau engkau tidak kehilangan keponakanmu, ini gantinya udah ada. Kami bawakan nih seorang pemuda yang paling tampan di kalangan Quraisy. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pertama menjawab tidak akan pernah mundur dari dakwah ini apapun yang terjadi, walaupun sudah mau ditukar sama orang kafir Quraisy. Paman beliau Sayyidina Abu Talib tidak mau lagi sudah. Kalau ibarat bahasa Banjar dah mati sebuku, kayak apapun kada bakal merubah, kada hendak menghentikan dakwah keponakannya. Akhirnya sampai 3 kali didatangi, kada ada respon. Artinya Rasulullah tetap berdakwah. Marah orang kafir nih. Yang paling marah itu kepalaannya paman Rasulullah sendiri, Abu Jahal sama Abu Lahab. Jadi puncaknya itu di tahun kurang lebih di tahun 13 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Karena di tahun ke-10 itu wafat Sayyidatuna Khadijah. Jadi terakhir Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam panggil Sayyidina Ali itu untuk meminta supaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ganti beliau jadi imam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku kada sanggup, saya tidak sanggup untuk menggantikan imam kalau masih Rasulullah itu masih ada. Kada sanggup. Sehingga ditolak sampai 3 kali. Rasulullah pun memaksakan untuk pergi ke masjid di subuh itu. Selesai sholat, Rasulullah tadi baca surah Al-Kahfi ayat 110. Dan ayat ini mengingatkan mereka, para sahabat, bahwa Rasulullah memang betul kada lawas lagi bersama mereka. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis dengar ayat yang dibaca oleh Rasulullah ini. Semacam isyarat dari Rasulullah, aku ini bakal meninggalkan kalian. Dan disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung teringat peristiwa ketika menemani Rasulullah berhijrah di malam Jumat, dikejar orang kafir, kemudian masuk ke dalam gua Sur, digigit ular, kemudian lanjut sampailah ke Madinah, disambut orang-orang Madinah. Kemudian Sayyidina Ali juga menangis
Ketika dengar ayat ini Sayyidina Ali nangis. Menangis Sayyidina Ali karena mengingat waktu Rasulullah mau hijrah, beliau meminta supaya menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Ingat peristiwa ini Sayyidina Ali menangis sejadi-jadinya karena beliau merasa Rasulullah ini memang betul ada lawas lagi bersama mereka. Akhirnya Nabi kita SAW pun pulang. Nah, di pagi hari itu demam Nabi kita SAW tinggi. Demamnya semakin tinggi sampai beliau mengeluarkan keringat. Cek. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang di pagi hari itu, pas pagi hari Senin pulang Nabi. Itu Rasulullah dan dijaga karena beliau sakit kan di rumah Sayyidatuna Aisyah. Nah, putri Rasulullah pun datang merawat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkeringatan Rasulullah, dahinya itu berkeringat. Diangkat tangan Sayyidatuna Aisyah itu, tangannya Rasulullah, telapak tangan Rasulullah itu dilapkan ke dahinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah minta siwak kepada Sayyidatuna Aisyah, minta diambilkan siwak. Karena siwak ini untuk mempermudah jalannya ruh itu keluar. Kemudian di pagi hari itu terdengar ketukan pintu dan ucapan salam. Sayyidatuna Fatimah yang membalas salamnya, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, nah buka pintunya. Kemudian ketika dibuka, seorang tamu yang tidak dikenal ini bilang sama Sayyidatuna Fatimah, bilang sama Rasulullah, aku sudah datang. Aku sudah datang. Sayyidatuna Fatimah pun kabarkan kepada ayahnya. Ketika itu Rasulullah sampaikan, siapa itu? Kata Sayyidatuna Fatimah, siapa itu ayah? Huwa malakul maut. Kata Rasulullah, dia adalah malaikat maut. Menangis langsung Sayyidatuna Fatimah dengar, karena ayahnya tidak akan lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dipersilahkan malaikat maut ini masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sudah dekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat maut, jitu zairan wa qabilan. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku datang ke sini untuk mengunjungimu sekaligus mau cabut roh. In azin tali, tapi syaratnya bila engkau izinkan aku. Kalau engkau tidak izinkan, aku balik. Rasulullah ketika ditanya seperti itu, kata Rasulullah, laksanakan. Namun beliau meminta ketika melihat malaikat Israel ini tidak bersama malaikat Jibril. Biasanya malaikat Israel ketika mencabut roh seorang hamba itu ditemani malaikat Jibril. Kata Rasulullah, mana malaikat Jibril? Kata malaikat Israel, malaikat Jibril berhenti di langit pertama, dia tidak sanggup melihat kasihnya, rohnya dicabut. Kata Rasulullah, aku tidak rela rohku dicabut kalau belum ada malaikat Jibril. Maka tidak ada pilihan, malaikat Israel pun naik ke atas langit jemput malaikat Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril turun menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, aku ada di samping. Malaikat Jibril bilang, malaikat itu sudah ada di samping Rasulullah. Apa yang kau inginkan wahai Rasulullah? Nabi kita bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan umatmu kalau aku meninggal? Bagaimana keadaan mereka setelah peninggalan? Maka malaikat Jibril jawab, ini bukan hak untuk menjawab wahai Rasulullah. Maka Rasulullah nyatakan di dalam pesannya, setelah aku wafat, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. Intamassatum bihima dan tadillu abada. Pegang dua perkara ini maka kalian akan selamat. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Akhirnya mulailah proses pencabutan roh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimulai dari ujung jari kaki, dibuka simpul. Kalau bahasa Banjarnya buhul. Simpul roh kita itu ternyata melekat di setiap persendian kita.
Maka ketika simpul ruh itu dibuka, Rasulullah merasa sakit. Kata Rasulullah, inna lil mauti la sakarat. Sungguh kematian itu ada sakit sakaratul maut. Beliau sempat berdoa, Allahumma khaffif ala ummati sakaratil maut wa sakil alayya. Di saat sakit yang luar biasa beliau merasakan menahan rasa sakit sakaratul maut, beliau ucapkan doa, ya Allah, ringankan sakit sakaratul maut seluruh umat, bebankan seluruh sakitnya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditariklah ruh Nabi kita dari ujung jari kaki sampai dengkul. Beliau katakan, ummati, ummati, ummati. Setelah itu datang kelompok malaikat yang kedua. Giliran yang kedua meneruskan cabut dari dengkul sampai pinggang, sebagian riwayat sampai pusat. Apa kata Rasulullah? As-salah, as-salah, as-salah. Wajib salat, kata Rasul, jangan tinggalkan sembahyang. Kemudian setelah itu dari pusat sampai ghargharah, sampai tenggorokan. Alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Wajib kalian sembahyang dan orang yang menjadi tanggung jawab kalian perintahkan mereka agar salat. Setelah itu Nabi kita dicabut ruhnya, namun sebelumnya mulut beliau masih bergerak. Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Fatimah mendekatkan telinga mereka di samping bibir Nabi kita yang wangi dan yang mulia tersebut. Karena suara nyaris tidak terdengar, tapi mulut beliau bergerak, bibirnya bergerak. Ketika didekatkan telinga oleh Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Aisyah, ternyata Rasulullah masih mengucapkan, ummati, ummati, ummati. Kemudian setelah itu Rasulullah pingsan. Pingsan Rasulullah sejenak dan beliau kembali sadar. Setelah itu dicabutlah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat di pagi Senin 12 Rabiul Awal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berakhirlah perjuangan Nabi kita dan ditinggalkanlah kita sebagai umatnya. Maka pada saat itu Pak, burung-burung yang lagi berkicau berhenti, angin yang lagi bertiup berhenti. Al-Zalamatil Madinah, kota Madinah yang tadi terang berubah menjadi gelap. Dan Rasulullah disambut oleh para malaikat, tidak kurang dari 70.000 malaikat berbaris di atas langit sampai Sidratul Muntaha menyambut ruh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan sahabat? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar kabar Rasulullah wafat, beliau langsung ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu jasadnya sudah ditutup pakai kain warna hitam. Dibuka oleh Sayyidatuna Abu Bakar As-Siddiq, memastikan ternyata memang yang ditutup kain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jasad Rasulullah, kemudian dicium keningnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, beliau tutup kembali dan keluar. Sayyidina Umar lagi berbicara sama orang di luar yang bilang Rasulullah wafat, mau dipenggal kepalanya. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ngasih sabar, 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 sabar. Rasulullah memang sudah wafat. Ketika dapat kabar pasti yang seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab tidak tahan sampai beliau tidak bisa menggerakkan kakinya. Kaku kakinya Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Rasulullah itu memang betul-betul wafat. Sayyidina Utsman bin Affan mendengar kepastian Rasulullah telah wafat. Apa yang terjadi? Beliau sama macam kayak orang bisu, tidak bisa berbicara, satu kata pun tidak bisa terucap dari mulutnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitulah keadaan mereka para sahabat di pagi hari Senin itu, tepat di 12 Rabiul Awal. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan apa-apa, sedikit pun tidak beliau sisakan. Bahkan beliau punya harta di waktu itu, punya duit 6 atau 7 dirham. Yang Sayyidatuna Aisyah itu sudah diamanati oleh Rasulullah. Rasulullah punya duit 6 atau 7 dirham.
Kata Rasulullah, nanti ketika aku wafat, uang ini sedekahkan. Dan yang paling sedih, Rasulullah itu punya rompi besi, pakaian perang, digadaikan untuk beli gandum waktu beliau hidup. Dan barang gadaian rompi perang itu belum sempat ditebus oleh Rasulullah. Dengan 30 sak gandum, kurang lebih 90 kilo gandum, gadaiannya baju perang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Rasulullah itu meninggal dunia, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah hanya menyisakan 1 ikat gandum di rumahku. Tidak ada duit, tidak ada harta sepeser pun. Ada Rasulullah meninggalkan 6 dan 7 dirham yang sudah diwasiatkan. Wahai istriku Aisyah, kurang lebihnya demikian, setelah meninggalnya aku, uang ini disedekahkan. Dan beliau punya keledai putih betina yang juga dihibahkan kepada sabilillah. Jadi Rasulullah tidak nyisakan apa-apa. 1 ikat gandum itu, kata Sayyidatuna Aisyah, hanya cukup untuk makan aku sampai kenyang dan habis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan apa-apa. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, penuh dengan kesederhanaan. Bagaimana mereka para sahabat tidak cinta dan sayang kepada Rasulullah. Maka oleh sebab itu, dengan kemuliaan malam yang sangat berbahagia ini, Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, karena kita bisa mendengar riwayat sedikit tentang kehidupan Nabi kita. Mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita semua, untuk bisa mencintai Rasulullah, untuk menyayangi Rasulullah, untuk merindui Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa dan melihat wajah beliau di saat kita masih hidup. Inilah harapan kita pada malam hari ini, berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di penghujung bulan Rabiul Awal. Kita masih rindu dengan Rasulullah. Kalau memang kita rindu dan kurang bulan Rabiul Awal, maka tidak salah kita lakukan hal yang semacam ini untuk mengingat Nabi kita Muhammad, untuk senantiasa mengenang jasa-jasa beliau, untuk senantiasa mampu bisa mendekatkan diri kepada beliau, agar kita kelak diberikan syafaat dan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baca suratul Fatihah untuk sama-sama, untuk kita semua. Hajat kita, ya Allah, ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, satukan kami dengan keluarga beliau, istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, cucu beliau Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum, dan sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat beliau yang sangat mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita disatukan dan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang mulia, dan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.